Pembelajaran 5, ayo berdiskusi. Berkat perjuangan para pahlawan, kemerdekaan Indonesia dapat kita raih. Setelah kemerdekaan, banyak aspek atau bagian dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Nah, apakah kamu mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan? Mari kita simak bersama. Beberapa aspek kehidupan yang berubah, yang pertama itu dari bidang pendidikan, yang kedua bidang sosial dan budaya, yang ketiga bidang ekonomi. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan, yang kedua mempraktikkan pola lantai sari daerah. Ayo bercerita menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, kehidupan masyarakat, terutama keadaan ekonomi, masih dalam masa-masa sulit. Keadaan ekonomi Indonesia saat itu masih mengalami jatuh bangun. Beberapa penyebab yang melatar belakangi keadaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Indonesia yang baru saja merdeka sehingga belum memiliki pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Yang kedua, sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai cara untuk mengatur keuangan negara. 3. Kondisi keamanan Indonesia belum stabil sehingga kegiatan ekonomi masyarakat terganggu. Yang keempat, Indonesia menanggung utang peperangan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kelima, pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Saat itu mata uang yang digunakan masih mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Nah, untuk mengatasi permasalahan perekonomian tersebut, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan ekonomi, diantaranya yang pertama, gerakan Benteng. Nah, gerakan Benteng dirancang oleh ahli ekonomi Indonesia, yaitu Sumitro Djoko. Nah, ini orangnya. Dia tuh memberikan gagasan tentang perkembangan ekonomi karena dia adalah ahli ekonomi. Yang kedua, konferensi ekonomi. Pada awal tahun 1946 diselenggarakan konferensi ekonomi. Nah, konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti masalah produksi dan distribusi pangan dan sandang. Nah, serta menasionalisasi perkebunan. Konferensi kedua dilakukan pada tanggal 6 Mei 1946 dengan tujuan atau membahas program ekonomi pemerintah, keuangan negara, tenaga kerja, distribusi, dan harga barang di pasar. Yang ketiga, ada kebijakan dalam bidang moneter. Nah, pada 13 Desember 1965, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi perekonomian. Kebijakan ini berupa pengurangan nilai uang sebesar Rp1.000 menjadi Rp1. Namun, kebijakan ini semakin meningkatkan inflasi. Kegiatan ekspor yang terhambat semakin memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Nah, inflasi adalah meningkatnya harga barang. Jadi, barang-barang tuh harganya semakin naik. Yang keempat, pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Nah, Badan Perancang Ekonomi merupakan usulan Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Tugas utama badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana ini kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Kemudian yang kelima, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program ini dibuat pada tahun 1948 dengan tujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk angkatan perang dikurangi. Kemudian dialihfungsikan ke bidang-bidang ekonomi lainnya seperti sarana prasarana, pembangunan sekolah, gedung-gedung, seperti itu.
Yang keenam, Uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang Nika atau kolonial Belanda. Nah, dan menggantinya dengan penggunaan Uang Republik Indonesia atau disingkat ORI. Nah, pada tanggal 30 Oktober 1946 dikeluarkan juga kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Untuk memperingati peristiwa ini, setiap tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Uang Nasional. Nah, berdasarkan informasi tadi, tampaknya bahwa pemerintah Indonesia terus melakukan perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi demi keberlangsungan serta peningkatan kesejahteraan bangsa. Ayo bernyanyi mempraktikkan pola lantai tari daerah. Setelah kemerdekaan, seni dan budaya daerah semakin berkembang. Sanggar-sanggar kesenian termasuk sanggar tari mulai bermunculan. Kesadaran masyarakat pun semakin terbuka untuk menjaga kelestarian budaya daerah. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar untuk mempraktikkan gerak pola lantai tari daerah. Lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, pola lantai garis lurus horizontal dan pola lantai garis lurus vertikal. Urang nanti ampun jo maaf, oi kami tuhunkan pada Pembelajaran ke-6, ayo mengamati. Perhatikan gambar yang ada di buku halaman 110. Itu ada 4 gambar. Nah, dari keempat gambar ini, manakah contoh sikap yang benar untuk menunjukkan rasa kesatuan dan persatuan?
Ya, gambar pertama dan gambar keempat. Benar banget. Ayo membaca, memaparkan informasi penting dalam tulisan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku bangsa. Hal yang mengakibatkan Indonesia juga memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan sangatlah penting untuk dijaga. Ayo berdiskusi menjelaskan kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam meningkatkan kesejahteraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dianugerahi wilayah yang luas dan kekayaan alam yang beragam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dianugerahi keragaman etnis, suku, budaya, dan agama. Untuk menjaga wilayah dan kekayaan Indonesia tersebut, diperlukan adanya rasa persatuan dan kesatuan. Sikap persatuan dan kesatuan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan perpecahan. Persatuan dan kesatuan sangat bermanfaat, salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, coba kita sebutkan bersama contoh kegiatan di sekolah atau di lingkungan rumah yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, yang pertama, kegiatan di sekolah mengerjakan piket kelas bersama, mengerjakan tugas kelompok bersama, dan menyelesaikan atau membersihkan ruangan kelas dan halaman sekolah bersama-sama. Nah, kalau kegiatan yang di rumah itu kita bersama-sama membersihkan lingkungan rumah, bersama-sama untuk menyelesaikan tugas rumah. Itu adalah sikap atau rasa persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Oke, untuk tugas, Miss minta kerjakan di halaman 111. Ayo berlatih di halaman 113, biarkan saja nanti kita kerjakan bersama. Tapi untuk tugas mandiri di rumah, Miss minta untuk kerjakan halaman 111. Memaparkan informasi penting dalam tulisan. Nah, di situ nanti hasilnya boleh dipaparkan atau ditulis dalam bentuk